Inna Abu Sufyan rajulun syahid. Sesungguhnya suamiku Abu Sufyan itu seorang laki-laki yang syahid. Syahid ini pelit, bakhil, lebih bakhil dari bakhil, Pak. Kalau bakhil, pelit ya. Syahid dalam bahasa Arab itu lebih dari itu, lebih bakhil. Ya, contohnya yang ngasih nafkah aja jauh kurangnya, tidak mencukupi. Ya, padahal itu kewajiban. Ya, nah, kalau pelit itu misalnya suami ada uang lebih, ya nafkah biasa-biasa aja, nggak ngasih istrinya. Nah, itu pelit namanya. Ya, ketika dapat lebih, ya suami kasihlah istri ada kelebihan, gitu kan? Itu tidak pelit. Nah, yang syahid ini dia sudah kewajiban, masih dia mengasih kecil. Bukannya Abu Sufyan itu orang tidak punya, dia pembesar Quraisy, ya. Dia orang yang punya, tapi ngasih nafkahnya kecil sekali, sehingga istrinya Hindun ini melapor kepada Rasulullah, ya, bertanya, ya, sehingga sampai pelitnya, sangat kikirnya suamiku Abu Sufyan, aku mengambil sedikit hartanya tanpa izinnya. Sekedar apa? Mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku. Apakah aku berdosa ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, khuzi min malihi bil ma'ruf. Ambillah yang sewajarnya saja, ma yakfiki wa yakfi baniki, yang sekedar mencukupi kebutuhan hari-hari untukmu dan anakmu. Nah, ini yang menjadi dalil boleh mengambil harta suami tanpa izin, sekedar mencukupi kebutuhan hari. Belum ada beras, ya, belum ada minyak, belum ada telur, belum ada apa untuk masak hari itu. Dan suami ngasihnya sedikit sekali tidak cukup, maka boleh. Nah, itu pun kalau duitnya ada, ya, dibawanya terus. Nah, suami jangan marah kalau kalaupun seperti ini. Secara hukum dibolehkan, ya, secara hukum dibolehkan, ya. Sama dengan dulu ada kisah seorang ayah ngambil uang anaknya tanpa izin, karena ayahnya ini orang miskin dan butuh mungkin obat, butuh sehari-hari, mau minta kemana? Nah, anaknya punya uang, diambilnya uang itu tanpa izin anaknya. Anaknya marah-marah, ayahku pencuri. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayahku mencuri. Mencuri apa? Kata Rasulullah, panggil. Ayahnya dipanggil, apa betul kau mengambil uang anak? Betul ya Rasulullah, dia tidak pernah ngasih uang. Aku ini bukan orang yang punya uang, sekedar untuk makan sehari-hari. Maka kata Rasulullah, anta wa maluka li abika, engkau ini, dirimu ini dan hartamu itu sebenarnya milik ayahmu. Nah, ini artinya seorang ayah kalau mengambil, ya, harta orang tua boleh, tapi, ya, keterangan ulama jangan sampai zalim, ya, mengambil sekedar kebutuhan tadi. Sama dengan kasus Hindun ini, ya. Sama begitu juga dengan seorang anak tadi, ya. Anak jajan sekolah nggak dikasih juga mungkin sedikit. Di sekolahan dia ngiler, lihat ada anak yang lain jajan, lantas dia mengambil uang orang tuanya. Sekedar untuk kebutuhan dia saja ya boleh. Tapi kalau ngambil untuk beli HP, untuk beli macam-macam, ya nggak boleh. Ya, sama dengan istri tadi, ngambil uang suami untuk beli perhiasan, untuk beli yang sifatnya sekunder, ya, atau tersier, ya, nggak boleh. Jadi boleh yang sepatutnya saja. Wa antariqil muharibi qala qadimna al-madinata fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun ala minbar yakhdhubu an-nasa wa yaqul yadul mu'ti al-ulya wabda biman ta'ul ummaka wa
ukhtaka wa akhaka summa adnaka fa adnaka, rawahu Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Hibban wa Daraqutni. Dari Thariq Al-Muharibi dia berkata, kami mendatangi kota Madinah. Ketika itu Rasulullah sedang berdiri memberikan khutbah atau ceramahnya di atas mimbar sambil mengatakan kepada orang-orang yang ada di hadapannya, yadul mu'ti al-ulya, tangan yang suka memberi itu di atas, ya. Wabda biman ta'ul, jika kita mau memberi atau menginfakkan harta, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kita, ya. Mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ummaka wa abaka, ibumu dan ayahmu. Ya. Kemarin kan sudah kita sampaikan, yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin walil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Ya. Sahabat bertanya tentang masalah infak, kata Rasulullah, mulailah infak kepada orang tua, sanak kerabat, anak yatim, orang miskin, susunannya seperti itu. Wa ukhtaka wa akhaka, saudarimu yang perempuan atau saudaramu yang perempuan yang kurang mampu, ya. Summa adnaka fa adnaka, ya. Kemudian orang-orang yang terdekat, ya, sepupu jauh, sanak kerabat misalnya, ya. Jangan yang di luar keluarga itu, jangan, ya. Yang bukannya berdosa, bukan, tidak sesuai sunnah, ya. Tidak sesuai aturan yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Kalau ada orang yang sering bertanya, yang mana harus dahulukan, anak istri apa orang tua? Nah, misalnya, di sini nggak dibahas anak istri, karena anak istri memang kewajiban, sudah kewajiban, itu di luarnya, ya. Makanya ulama menjawab, yang didahulukan ya anak istri karena kewajibannya. Ya, tapi bagaimana kalau ada seseorang yang dia kepingin mendahulukan orang tuanya daripada anak istrinya? Boleh nggak? Boleh saja, Allah hargai. Itu suatu perjuangan namanya. Ya, suatu perjuangan. Yang mana mungkin sudah pernah kita ceritakan bahwa ada orang yang bertawasul dengan amalnya, karena dia waktu itu terkurung dalam gua. Dia bertawasul dengan amal yang dia anggap amal itu andalannya lah gitu ya, ketika menghadap Allah nanti. Apa amalannya? Amalannya ketika dia pulang, dia membawa susu sapi, susu ya, untuk ke rumah akan diberikan kepada anak istrinya. Tapi di rumah itu juga ada orang tuanya yang sedang sakit, yang butuh minuman juga. Dia milih, anakku apa orang tuaku, anakku apa orang tuaku. Kalau orang tuaku nanti gimana anakku? Nah, ya. Biasanya orang, ini anak. Akhirnya ketika itu dia ngomong sama istrinya, suruh anak tidur. Ditidurkan, tidur anaknya. Dia kasih minuman itu, susu itu kepada orang tua. Ya Allah, kalau engkau terima amalku ini, tolong bukakan batu-batu yang menutup goa yang kami terkurung. Akhirnya terbuka sedikit. Nah, itu kan ada 3 orang itu ya. Nah, itu artinya dia mengorbankan anak istrinya demi orang tua. Ya Allah puji, ya Allah puji. Tapi dari sisi kewajiban, yang wajib ya itu. Sama kasusnya begini. Kalau ada seseorang yang dia diancam, kamu harus murtad. Kalau tidak murtad, akan saya bunuh. Nah, misalnya. Ya. Secara hukum boleh dia murtad secara lahir. Ya sudah, saya murtad. Asal jangan membunuh saya. Tapi dalam hatinya tidak murtad. Ya. Nah, itu boleh, dibolehkan. Tapi bagaimana dia mempertahankan akidahnya sehingga dia mati, sampai mati, ditembak bukan? Allah akan menghargai perjuangan dia, mengorbankan dirinya. Ya, boleh semua. Ya. Ya, sama dengan yang tadi. Ya. Secara hukum,
nafkah anak dan istri dahulukan. Tapi ketika itu dia mengorbankan anak istrinya demi orang tuanya, Allah pun akan menguji. Ya. Jadi mulailah daripada orang yang dari tanggung jawabmu dan ayah ibumu, saudarimu, ya, dan orang-orang yang terdekat, ya. Nah, itu diamalkan bagi orang yang mau infak, ya. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i itsman ayyudhi'a may yaqul. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah berkata, cukuplah seseorang itu akan terkena dosa manakala dia menyia-nyiakan orang yang wajib untuk dia beri nafkah, ya, disia-siakan. Setelah pisah sama istri misalnya, punya anak, tidak memberikan nafkah, ini berdosa, ya. Ada anak saudara miskin, kita punya kelebihan, tidak kita bantu, berdosa. Oh, sudah hidup masing-masing lah, dia tanggung jawab sendiri dia ini. Ini dalam kasus kalau kita punya kelebihan, ya. Kalau kita ya sama-sama susah, ya beda, ya. Ada orang terkadang kan infak sama yang lain, menghajikan orang, mengumrohkan orang gampang, ya. Keluarga sanak kerabatnya miskin tidak pernah dia bantu, salah, ya, sikap salah, ya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni dinar. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasul, aku punya dinar, ya, banyak harta lah namanya, ya. Nah, dinar ini kan uang logam terbikin dari emas, ya, nilainya itu dinar zaman Nabi dulu itu 4,25 gram emas, ya. Sekarang 1 gram emas berapa? 2 juta, 2,5. Kalikan aja tuh, 2,5 dikali 4, 10 ya. Ditambah, nah ditambah 2,5 tadi, apa 25 tadi ya, 2,25 tadi. Ya 10 juta hampir 11-an ya, 10 juta ya. 1 dinar, ya. Qala anfiqhu ala nafsik, maka kata Rasulullah, dia gunakan untuk dirimu, ya, pertama. Qala inni akhar, tapi aku ada lebih ya Rasul, banyak lainnya. Qala anfiqhu ala waladik, ya, infakkanlah, gunakanlah, ya, untuk keluargamu. Qala inni akhar, qala anfiqhu ala khadimik, infakkanlah setelah kepada keluarga, sanak kerabat, kata Rasulullah, infakkan kepada pembantumu kalau kau lebih, ya. Maka kata orang itu, ada lagi yang lain. Qala anta alam, nah, kalau nanya-nanya terus kau lebih tahu lah, katanya, untuk siapa dikasihkan, masa mau diajarin terus, ya. Untuk dirimu, untuk anakmu, antar istrimu, untuk sanak kerabatmu, sanak kerabat masuk paman, bibi, ya, sepupu, ya, ya sana-sana yang mendekati, ya, ada bau-bau keluarga, bau-bau sana kata orang itu. Nah itu dulu, ya, dan bukan mereka. Termasuk juga di sana ada pembantu. Kalau pembantu itu misalnya gajinya per bulan cuma 1,5, 2 juta, ada kelebihan, kasih lebih, ya. Itu bagian daripada kita berinfak. Sampai di sini kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian materi disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Zaki tentang hadis infak dan nafkah. Kalau ada yang pertanyaan, kami persilakan. Ibu-ibu silakan Bu, Bapak Ibu. Bapak-bapak, hati-hati penulis Pak.
yang masih tugas kalau kami udah pensiun, udah nggak keluar kan. Silakan Bapak. Silakan Pak Putri kalau Iya pertanyaan. Pak, kalau sekarang kan lagi hangat-hangatnya itu Pak untuk musibah ya. Iya. Itu juga sesuatu yang sangat dianjurkan sekali ya. Cuma yang anehnya di kita kan macam-macam ada aturan. Ya, karena takut juga nanti disalahgunakan, maka pemerintah harus diaudit katanya. Sebenarnya dalam kondisi-kondisi seperti ini jangan dulu ngomong-ngomong audit, sensitif. Ya. Karena apa? Pemerintah sendiri sudah sejauh mana? Ya. Jadi ada hal-hal yang sifatnya jangan kaku, fleksibel. Ada dengar kabar lagi orang-orang Aceh di Malaysia ingin menyumbang terhambat oleh aturan birokrasi administrasi. Ya. Malaysia tidak mengizinkan karena belum dianggap sebagai bencana nasional. Gitu. Nah, bahkan ada juga Indonesia mengatakan entah wakil rakyat atau siapa menerima bantuan dari luar itu menyangkut harga diri. Ya, sampai sombongnya segitu. Kalau kita pemerintah sudah bisa membantu di sana, sudah bisa inilah gitu ya, sudah memuaskan masyarakat di sana. Boleh kita nggak usah menerima bantuan orang. Ini orang mau ngasih, orang asal Aceh, presidennya Aceh lah yang tinggal di Malaysia kan namanya itu apa? Ketua masyarakat adat Aceh lah. Mereka sudah mengumpulkan 500 ton katanya bantuan, mau masuk ke sana nggak boleh, tertahan. Inilah kaku gitu ya, enggak. Dalam kondisi-kondisi seperti itu ya. Dan kita harus akui pemerintah kita memang lambat. Baik, Bapak Ibu sekalian nggak ada? Tidak ada, kita tunggu aja. Ya baik. Ada apa lain? Ya silakan Pak Sukono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai waris sama Wasiat. Itu wasiat itu sebenarnya sebelum meninggal itu ditulis dulu kayak atau sudah dikasihkan sebelum meninggal. Itu kira-kira lebih utama mana kita menulis wasiat terhadap anak-anak nanti. Biasanya kan orang dititipin di mana gitu ya, atau nggak usah menulis dibiarin gitu aja, nanti biar hukum yang menjalankan itu kira-kira lebih utama mana Pak? Atau sebaiknya nulis wasiat dulu atau tidak gitu? Iya. Jadi itu kan bagian daripada pilihan ya. Kalau kita pengen wasiat biar dia kuat kan kita harus ada catatan ya, ada notaris, kemudian juga ada saksi-saksi sehingga dia berbentuk akta wasiat. Nah, ini kuat gitu ya. Nah biasanya notaris juga itu paham Pak, pahamnya misalnya tidak boleh lebih dari sepertiga itu paham ya. Misalnya dari anggota waris itu dia sayang sekali sama satu anak kandungnya, yang lain itu ya pada kurang ajar ya. Ya wajarlah kalau seandainya dia ingin memberikan yang terbaik kepada orang yang disayanginya, tapi jangan mengurangi hak waris, istilahnya jangan menghilangkan hak waris. Maka dia membuat surat wasiat ya kepada anakku mungkin yang paling bungsu misalnya, itu aku berikan tanah seluas di sana untuk dia di luar waris gitu ya. Tapi bisa juga nanti ada klausul misalnya, tanah yang ada 1000 hektar di sana aku kasihkan kepada anak yang paling bungsu, dan itulah juga sudah dia tidak usah mengambil waris lagi misalnya, boleh juga ya. Atau kalau tidak ada itu berarti dia masih dapat hak waris yang lain nanti ketika
dan dia meninggal, harta yang ada itulah yang dianggap waris. Jadi waris dia dibagikan setelah meninggal. Nah, sedangkan wasiat ini sebelum meninggal sudah ditentukan, ya sudah ditentukan. Nah, supaya kuat maka dia tercatat, ya supaya ada kekuatan hukum maka dia dicatat. Nah, itu namanya wasiat. Nah, ini yang pernah saya dengar di sebagian ada Lampung, katanya ada Lampung mana ini Pak, yang dia tidak ada bagi warisan itu, nggak ada katanya. Karena sudah dibagi sebelum meninggal. Kalau Pak Iqbal itu seperti itu kan, ya. Sudah dibagikan sebelum meninggal. Nah, dibagikan sebelum meninggal ini ya bisa dalam bentuk wasiat, artinya meninggal. Nah, pembagiannya itu, tapi sudah dibagi sebelum dia meninggal. Tapi kalau yang punya harta atau ayahnya ini masih hidup, hibah namanya. Hibah. Nah, kumpulkan anak-anak. Ayah merasa sudah tidak jauh lagi umur. Nah, kamu ambil yang sana. Kamu ini, nah itu juga kalau supaya kuat juga ada notaris, ada juga saksi ya. Mobil mewah itu untuk kamu, ini untuk kamu, habis semua dibagikan. Nah, ini jatuhnya hibah, ya. Nah, tapi kalau dia wasiat, namanya wasiat, pesannya itu sudah disampaikan, sudah tertulis. Ketika meninggal, nah, baru dibuka wasiat itu apa. Nah, pembagiannya setelah meninggal. Ya. Kalau waris, ya sesuai dengan hukum atau hitungan waris tadi, ya. Setelah meninggal, nah baru hitung-hitungan siapa dapat sekian, siapa dapat sekian. Nah, berarti yang dipraktekkan Lampung itu bukan ini ya, bukan wasiat tapi hibah ya, dihibahkan. Nah, hibah juga sama dengan wasiat, tidak boleh sepertiga juga, ya, tidak boleh lebih dari sepertiga memberikan kepada yang lain. Misalnya di kampung itu lagi bangun masjid misalnya, wah kasihkan aja semua separuh harta saya, ya. Nah, jangan, nggak boleh juga, ya, maksimal sepertiga. Baik, sudah masih waktunya. Baik, terima kasih. Dan lagi Pak Ibu, saya ingin menanyakan sedikit tentang wasiat. Sebenarnya hukum daripada wasiat dan waris itu sama secara hukum. Yang dikatakan wasiat dan waris itu apabila syaratnya orang yang telah memberikan wasiat atau pewarisnya, ahli pewarisnya itu meninggal dunia. Kalau pemilik belum meninggal dunia, maka harta itu tidak bisa dikatakan sebagai harta waris karena masih dikuasai oleh orang yang punya. Begitu pula harta wasiat. Kalau orang yang masih hidup itu adalah orang yang menguasai. Jadi belum dikatakan sebagai wasiat. Di Indonesia ini secara hukum wasiat itu harus di depan notaris menurut hukum perdata. Jadi kalau umpamanya seseorang meninggal dunia, kemudian tiba-tiba datang notaris bahwa saya mempunyai wasiat dari si almarhum, itu dikatakan sebagai wasiat untuk memberikan kekuatan hukum, itu saja. Cuma ada satu pertanyaan, ini ada lagi wasiat wajiban. Apa itu wasiat wajiban itu? Kalau nggak salah itu di Malaysia itu wasiat wajiban. Tetapi kadang-kadang di Indonesia juga kita pernah menyaksikan ada istilah wasiat wajiban. Mohon penjelasan sedikit ya Pak. Ya, kalau tidak salah itu berdasarkan ketetapan keputusan MMA ya, wasiat wajibah yang juga harus diikuti dalam pengadilan agama. Nah, wasiat wajibah ini ya dalam agamanya nggak ada, aturannya nggak ada, ya. Misalnya biasa diberikan kepada orang yang akan diberikan bagian waris, tapi dia ini masuknya kemana? Ya, masuk ke keluarga yang zawil furud, ya, nggak masuk. Zawil arham juga nggak masuk, ya. Karena orang
terdekat itu kan anak, ayah, ya, kakek, ya, nenek, ibu, ya, itu suami turut, ya. Kemudian nanti kalau tidak ada ini, baru nanti paman, bibi dapat waris. Dan kalau nggak ada semua, atau saudara seayah, saudara seibu. Kalau nggak ada semua, nanti baru sepupu, ya, paling jauh, ya. Nah, kalau yang nggak ada di sana, ya, nah, tetapi ahli waris ini ingin dia dapat, ya, atau atau orang ini nuntut, gitu. Karena saya berjasa, di wasiat nggak ada dia. Kalau tadi kan kita bilang kalau ada wasiat kan gampang, diwasiatkan oleh si fulan dia dapat harta, padahal dia bukan ahli waris, ini wasiat, ya. Dan nggak ada bunyi itu, nggak ada wasiat, nggak ada. Ya, misal beda agama, nah, kan nggak boleh waris itu, beda agama dalam Islam. Misal saja itu, anak ini murtad, tetapi entah Allah menjadikan dia ini yang paling taat sama orang tuanya, ngurus orang tuanya sampai meninggal. Dalam hukum kan nggak dapat waris dia, tapi dia nuntut ke pengadilan dengan bukti-bukti. Ada wasiat nggak ada, dari yang meninggal, tapi dia yang menuntut, ya. Maka dalam hal ini nanti pengadilan akan memunculkan atau memberikan semacam namanya wasiat kewajiban. Menang dia dapatnya, ya. Ini yang pernah diatur di Mahkamah Agung, ya. Kita tidak tahu, mungkin ada latar belakang juga kenapa ini aturan ini muncul, ya. Apa berdasarkan penemuan hukum baru atau berdasarkan keadilan, ya. Dia mendapat itu berdasarkan wasiat kewajiban. Selain itu apalagi kasusnya wasiat kewajiban. Ada, pokoknya itu begini, dia bukan ahli waris, wasiat nggak ada, nah, tapi bisa diperjuangkan, nah, asal memenuhi, ya, syarat-syarat dia dapat mengajukan wasiat kewajiban itu. Jadi dia bukan ahli waris, wasiat nggak ada, tapi ketika dia menuntut, benar mendapat dia. Nah, itu biasanya dengan istilah wasiat kewajiban. Berapa besarannya sama dengan yang tentang ahli waris, ya, sama, ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, anaknya itu beda agama, ya, sama ayahnya tadi, ya. Nah, cuma dia banyak berjasa. Nah, tentunya pengadilan juga akan mempertimbangkan, tidak ujuk-ujuk, ya, tidak ujuk-ujuk. Ini nuntut tapi ada pertimbangannya. Kenapa kau menuntut? Kau sudah dalam Islam itu dalam Islam itu kau sudah keluar dalam Islam aturannya, ya, kalau tidak seagama tidak boleh. Nah, dia menuntut dengan alasan-alasan tertentu yang kenapa, maka dia akan mendapatkan yang namanya wasiat kewajiban, yang istilahnya wasiat secara otomatis. Nah, ini aturan yang dibuat di pemerintah Indonesia. Tapi sebenarnya ada cantolannya juga. Istilah ada cantolan riwayat dahulunya pernah terjadi seperti ini. Tapi di hadis nggak ada. Nah, yang pernah saya baca Muawiyah kalau tidak salah, sahabat Muawiyah, ada beberapa sahabat, ya, tapi minoritas, ya. Kemudian juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah, diikuti Ibnu Qayyim, ya. Orang yang tidak seagama pada ahli waris itu dia dikasihkan. Sekedar untuk apa? Menyambung silaturahim. Itulah yang namanya wasiat kewajiban. Nah, tapi mayoritas ulama, ya, mayoritas yang tidak mengakui. Tapi ada beberapa ulama, beberapa sahabat itu yang membolehkan seperti itu. Nah, ini yang dianut di dalam sistem wasiat yang ada di Indonesia. Iya, silakan Ibu. Satu lagi, Ibu-ibu. Salam. Masalah wasiat kalau misalnya nih orang tua kita memberikan wasiat nih ada depan, ya katanya lah. Nah, di situ kan ada anaknya misalnya 5. Nah, di wasiat itu si orang tua hanya menentukan kata A, kata B, kata C itu anak 1, 2, 3 misalnya. Tapi kan masih ada nih 2
dua anak lagi yang udah diwasiatkan dia itu kayak mana secara usulnya ya kalau kita saat dia kan wasiat itu dibacakan setelah dia meninggal kayak gitu. Nah, itu jadi bagaimana dengan dibolehkan dengan anak suami? Nggak masuk wasiat dia ya? Ya, dia tidak disebutkan dalam wasiat Allah SWT. Ya, ya, ya dia dapat hak waris saja nanti. Jadi dari wasiat yang sepertiga itu ya Pak Ya. Biasanya ya. Gitu. Dia dapat hak waris saja nanti. Jadi gini, misalnya kan dia kan udah memberikan wasiat kepada tiga anaknya, kemudian anak ini kan tidak disebutkan. Nah, jadi sementara kan wasiat dari kata umatnya tidak boleh lebih dari sepertiganya. Berarti nanti dia dapat waris itu dari sisa sepertiga itu, dia hanya mendapatkan dari situ. Betul, dapat sisanya. Nah, biasanya notaris juga nanti akan nanya, anaknya ada berapa, ya? Oh ada sekian-sekian, ada 5. Nah, tapi yang mau saya kasih wasiatnya 3, ya. Ya boleh. Berapa mau ngasih wasiatnya? Ya, 3/4 harta. Nah, notaris biasanya nggak mau, yang paham itu nggak mau, karena akan memancing keributan, ya. Dalam aturannya kan notaris pasti paham lah itu. Dalam aturannya, aturan kenegaraan itu kan mungkin sepertiga sama, ya sepertiga juga. Tidak mau dia memberikan 3/4 misalnya, tinggal sisa 1/4 harta, salah, menyalahi dia, karena di situ nanti ada hak waris. Ya. Kalau seandainya ahli waris mengatakan wah, yang nggak dapat itu kami merasa dirugikan, misalnya, ya akan mendapat waris sedikit, sedangkan yang tadi sisanya dapat waris pula. Nah ini silakan sendiri berhadapan sama hukum dia. Ya. Itu kehendak dari bapaknya kan. Ya. Yang 3 orang ini diberikan wasiat, tentunya dia punya alasan. Nah secara agama dia juga tidak melebihi dari 1/3. Nah sisanya baru dijadikan waris. Silakan nanti dibagikan lagi sama 5 itu sisanya. Ya. Kalau dia mau marah ya silakan, karena dia sudah sesuai dengan hukum, ya sudah sesuai dengan hukum. Orang tua mengambil tindakan itu pasti ada alasan kenapa. Yang biasa-biasanya itu tadi, yang ini ya tidak perhatian sama aku, tidak merawat aku, tidak pernah menjengukku, bahkan macam-macam lah alasan. Jadi bukan tidak adil ya, itu manusiawi juga orang tua kalau seperti itu. Ya, tapi kalau mungkin ada yang bijak, dia tidak pengen ribut, dan tentunya pasti dia akan mengambil langkah-langkah mungkin yang lebih aman. Ya. Itu ya Bu ya. Ya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian waktu menunjukkan dan 65 menit. Demikian Bapak Ibu sekalian materi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Muhammad Zaki lagi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita menghikmati dalam rangka untuk menerapkan apa kita lakukan dalam keluarga dan keluarga kita. Mohon silakan doa. Seperti yang tadi juga saya katakan, bukan orang ini aja ya, bukan orang murtad aja tadi wasiat wajibah ya, termasuk anak angkat Pak. Boleh, misalnya tidak sempat bapak angkat itu ngasih dia wasiat, boleh dia menuntut, asal nanti ada bukti-bukti, gitu ya, anak angkat tadi. Ya. Anak angkat kan nggak dapat waris, anak angkat, termasuk anak tiri ya. Tapi anak tiri ini, misalnya dia punya jasa terhadap yang meninggal itu, dengan bukti-bukti, maka dia bisa menuntut wasiat wajibah tadi. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, demikian materi yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Zaki lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita terapkan dalam keluarga kita, dan atas nama pengurus serta jemaah kami mengucapkan terima kasih. Dan terakhir
mereka itu bersama-sama dan